Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance edisi hari Minggu 7 Juli 2024 ya. Kita kali ini bahas saham PT BFI Finance Indonesia Tbk ya. Kode sahamnya BFIN, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen ya, multi finance, berdiri 2018 dan sedikit profil dari BFI Finance ya, BFIN. Cabangnya di seluruh Indonesia ada 228 cabang, termasuk 22 cabang syariahnya ya, dengan 173 gerai totalnya. Fokus perusahaan adalah pembiayaan konsumen untuk kendaraan roda 4 dan roda 2, dan selain itu juga membiayai alat-alat berat dan non-alat berat melalui sewa pembiayaan. Untuk komposisi pemegang saham mayoritas adalah foreign teman-teman ya, asing di atas 60% dan lokalnya sekitar 30% kurang ya. Dan pergerakan ini ada kecenderungan kepemilikan saham oleh asing naik ya 73% dan eh, lokalnya 26% di posisi data terakhir per Juni 2024. Pemegang saham utama Trinugraha Capital ya, kemudian masyarakat sisanya. Oke, itu sedikit tentang profil dari BFIN, BFI Finance Indonesia. Lalu kita ke, nah kita langsung saja ke bagaimana kondisi BFIN diperdagangkan ya di bursa kita. Coba kita lihat di chat dulu teman-teman. Oke, di hari penutupan perdagangan terakhir di hari Jumat tanggal 5 Juli 2023, BFIN ditutup di harga 880 ya, turun 15 poin atau minus 1,68% ya di sini. Nah, sebetulnya sudah mulai ada sinyal penguatan teman-teman sejak pertengahan Juni ya, saat 19 Juni dia sudah ada penguatan mulai naik ke atas. Dan di sini mulai ada eh, net foreign ya, walaupun net foreign sebelumnya sudah dari sebetulnya sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya nih teman-teman. Kalau perhatikan di grafik foreign flow di sini ya, yang bar ini dia sudah mulai naik sejak kira-kira Januari, akhir Januari 2024, cenderung naik terus ya untuk foreign flow-nya. Coba kita besarkan. Nah, mulai ada kenaikan signifikan di Januari 2024. Dia naiknya cukup tinggi untuk aliran modal asing, aliran broker asing ya yang melakukan pembelian di saham BEFIN ini. Walaupun jika kita tarik lebih jauh lagi sudah dari tahun kemarin ya, dari April dari 2022, 2023 dia terus-menerus ada perubahan komposisi dari BEFIN ini. Asing terus melakukan dominasi di pembelian saham BEFIN. Sangat masif kenaikannya dan lebih lebih apa ya, lebih tajam lagi mulai bulan April kemarin teman-teman. Nah, di beberapa hari terakhir cenderung stuck kalau kita perbesar di sini di mulai awal Juli ya. Di akhir Juni, 28 Juni di posisi ini, kemudian masuk ke bulan Juli dia cenderung flat untuk foreign flow dari BEFIN. Sedangkan dari volume perdagangan tercatat terjadi lonjakan besar di 28 Juni ya, lagi-lagi di akhir Juni, kemudian setelah itu cenderung menurun untuk volume transaksi dari BEFIN. Dan secara akumulasi distribusi dia tidak begitu terlihat lonjakan ya. Nanti kita lihat lagi di broker summary-nya untuk akumulasi distribusi supaya lebih terlihat. Nah, coba kita lihat dari broker summary teman-teman. Oke, di hari Jumat 5 Juli eh, cenderung distribusi ya, walaupun tidak terlalu dominan untuk distribusinya. Sedangkan untuk foreign domestiknya di Jumat kemarin lebih banyak foreign sale-nya ya, seperti di sini juga bisa dilihat. Nah, ini net sale untuk foreign di sini, walaupun tipis tipis sekali di sini, tapi terlihat memang net sale asing.
Jika kita lihat di jangka yang lebih panjang, coba kita foreign domestiknya kita tarik dalam 1 minggu, dia masih net sell teman-teman. Sementara 1 bulan, ya dalam 1 bulan terakhir asing tercatat melakukan net buy ini dan cukup tinggi, berbanding 2 kali lipat ya buy dibanding sell-nya. Dalam rentang 3 bulan, dia kira-kira 2 kali lipat juga perbandingan buy dan sell-nya untuk broker asing. Dan komposisi transaksi asing dan domestik cenderung lebih banyak domestik dalam 3 bulan terakhir ya, antara 44% asing dan 55% domestik. Jika dari 6 bulan sebelumnya, seperti itu, asing masih melakukan net buy walaupun sebetulnya transaksi lebih banyak dilakukan oleh broker-broker domestik teman-teman 60% dibanding dengan kira-kira 40%-an. Dan di akhir-akhir di seminggu kemarin asing tidak begitu banyak melakukan transaksi di BEVIN ya, cenderung domestik yang melakukan banyak transaksi di saham BEVIN ini. Jadi kalau kita amati dari pergerakan apa transaksi broker summary tadi, memang transaksi oleh broker asing tidak begitu dominan teman-teman ya, lebih banyak terjadi transaksi yang dilakukan oleh broker lokal. Terbukti dengan masifnya pembelian oleh asing atau foreign flow di sini ternyata belum bisa menaikkan harganya karena memang realitanya lebih banyak transaksi yang dilakukan oleh broker lokal. Nah, seperti bisa dilihat di sini dalam 1 bulan terakhir, walaupun tidak terlalu lebar perbedaan, transaksi domestiknya 57%, transaksi asingnya 42%. Nah, dengan adanya pembelian oleh broker asing yang cukup masif di sini, foreign flow-nya menanjak ya, tapi belum bisa menggerakkan harga sahamnya untuk kembali ke atas. Dan secara akumulasi distribusi, kalau kita lihat dalam rentang 1 bulan terakhir misalkan ya, kita lihat dari awal Juni teman-teman, sampai dengan hari Jumat kemarin tanggal 5 Juli ya. Nah, sebetulnya sudah menunjukkan sinyal big accumulation oleh broker CC. Dia net buy-nya 1,3 juta lot ya. Sedangkan penjualan oleh asing KZ 500-an ribu lot. Kalau kita lihat lagi di rentang eh, yang lebih jauh ya, dari April katakanlah sampai dengan Juli ini, nah dia memang masih distribusi. Kalau kita lihat di 1 minggu terakhir atau dari awal Juli, dari hari Senin tanggal 1 Juli ke tanggal 5 Juli kemarin ya. Nah, dalam 1 minggu terakhir tercatat memang lebih ke arah distribusi ya. Dan foreign flow di 1 minggu terakhir coba kita sesuaikan. Nah, dan asing di sini tercatat tidak begitu masif. Artinya memang kenaikannya masih tertahan ya di zona harga saat ini, BEVIN di harga 880 walaupun seperti yang tadi kita sampaikan ya dari pertengahan atau 19 Juni dia mulai menunjukkan sinyal kenaikan yang cukup kuat, tapi ternyata kenaikannya tetap tidak bisa serta-merta cepat ya. Artinya eh, bertingkat kenaikannya di sini teman-teman. Nah, di sini ada pembagian dividen 27 ya. Ini dividennya 2 kali untuk BEVIN teman-teman di bulan Juni, kemudian ada lagi kalau nggak salah di bulan Desember ya. Kalau di total sekitar 50-an rupiah untuk dividennya dan secara persentase yield di kisaran 5%-an. Di rentang waktu yang lebih jauh ya, coba kita lihat posisi harga sekarang, apakah merupakan harga terendahnya.
Nah, ini dari 2021 setelah COVID ya, kita bisa abaikan 2021 karena tentunya banyak anomali di sana, kondisi bisnis belum wajar ya, belum normal. Nah, di 2022 di sini teman-teman 2022 harganya di 1.005 ya, di kisaran 1.000 untuk 2022 awal. Kemudian dia naik sampai ke level harga 1.300-an ya. Ini termasuk harga tingginya di 1.300-an. Dan sebelum 2024 ini harga terendah hanya di kisaran 1.030 ya. Di atas 1.000, rata-rata di atas 1.000 baru memasuki 2024 ini bulan Mei ya, mulai Mei dia turunnya lebih dalam lagi, turun di bawah 1.000 menyentuh angka 800-an ya di tanggal 19 Juni 845, kemudian di harga tersebut mulai naik lagi. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan Bevin, saya rasa fundamentalnya masih cukup kuat ya, nggak ada masalah. Teman-teman bisa cermati mungkin dari money flow dan juga perhatikan apakah asing mulai masuk dengan masif ya. Karena memang transaksi yang terjadi untuk Bevin ini, walaupun asing sudah masuk dari beberapa bulan yang lalu secara terus-menerus, tapi secara total transaksi lebih banyak ya untuk saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh broker-broker domestik. Jadi pembelian oleh asing tidak begitu berpengaruh gitu teman-teman ya. Kita lihat di case start coba dari income-nya untuk IPS 2024 kuartal 1 22 ini memang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 31 dan 24 ya. Dan secara total setahun diprediksi 90 IPS-nya ini turun dibandingkan dengan tahun kemarin. Walaupun penurunannya masih cukup wajar, masih bisa ditoleransi dan terkait juga dengan kondisi perekonomian ya, di mana suku bunga meningkat untuk kondisi awal tahun 2024 ini tentunya berpengaruh juga dengan eh, pembelian kendaraan bermotor yang merupakan sasaran market dari Bevin ya, dari perusahaan pembiayaan. P rasionya 9,7 masih cukup fair, cukup wajar. Kemudian PBV-nya 1,4. Dividen yield-nya coba kita lihat di kisaran 6% ya, seperti tadi kita lihat. Payout rasionya 60%, jadi menyisakan 40%-an untuk ekspansi dan juga laba ditahan masih cukup oke. Dan dividennya dibagikan tiap tahun teman-teman. Kita bisa cek di sini di bagian dividen ya di 2024 dia bagi dividen, 2023 dia membagikan, 2022 dan seterusnya ya. Tidak pernah sekalipun absen ya. Dari 2014 selalu membagikan dividen tiap tahun. Kemudian dari analisis kita lihat dari PE Band. Nah, PI rasio saat ini di angka 9,39. Rata-rata PI rasio dari 3 tahun terakhir adalah 13,7. Jadi PI rasio saat ini sudah lebih rendah, artinya lebih murah ya dibandingkan dengan rata-rata per 3 tahun terakhir ya. Secara valuasi seperti itu saat ini lebih murah dibandingkan valuasi 3 tahun yang lalu. Valuasi yang dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk mencetak earning ya, mencetak laba. Kemudian dari sisi PBV, coba kita lihat. Nah, ini PBV saat ini di 1,43. Ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PBV 3 tahun terakhir ya di 2,26. Bahkan lebih rendah dibandingkan dengan -1 PBV. Jadi secara valuasi, secara fundamental, saham Bevin bisa dikatakan sudah sangat murah ya. Tinggal bagaimana secara money flow maupun secara isu-isu makro, kondisi perekonomian, suku bunga terutama suku bunga dan daya beli masyarakat nanti akan menjadi katalis positif untuk pergerakan dari Bevin ya. Mungkin katalis positif nanti bisa nunggu setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 di mana jika kinerjanya menunjukkan perbaikan di laba kuartal 2 maka bukan tidak mungkin ini menjadi salah satu katalis positif untuk kembali berbaliknya harga saham Bevin ya ke atas, ke kisaran di atas 1.000 ya, bisa saja di atas 1.000
karena memang rata-rata terendah di beberapa tahun terakhir itu di harga 1.000. Jadi saat ini harganya sudah sangat murah. Nah, harga 1.000 di sini cukup lama, sideways di harga 1.000 ya, dari April sampai dengan pertengahan Juni di kisaran 1.000. Nah, ini saya rasa akan menjadi target price atau resisten di sini, walaupun sebetulnya peluang ke atas masih sangat terbuka lebar, karena secara historis memang harganya sering menyentuh di angka 1.300-an. Dan range dari harga saat ini ke harga 1.000 dan 1.300 berapa kita coba ukur teman-teman. Nah, dari harga saat ini 880 ya ke harga 1.000 kurang lebih kenaikannya 14% ya, sangat bagus. Sementara dari harga saat ini ke harga 1.300 di target price selanjutnya ya, jika teman-teman mau hold jangka lebih lama, maka persentase, capital gain profit yang bisa didapatkan di kisaran 47%. Ini sangat menarik teman-teman, jadi harganya sudah di bottom, kemudian upside-nya, yang bisa kita jadikan target, price sudah sangat tinggi. Tahap pertama bisa di 15% di harga 1.000-an, kemudian tahap kedua 47%-an ya, potensi profit capital gain-nya saham Bevin jika tercapai harga 1.300. Mau, mengambil momentum dengan lebih cepat juga tidak ada yang salah dengan Bevin ini, karena memang kita lihat dari tren akumulasi asing dia terus menunjukkan akumulasi teman-teman. Nah, ini secara flow and flow dia sangat masif kenaikan untuk persentase dari transaksi oleh broker asing. Terus melakukan net buy ya, walaupun di minggu terakhir dia cenderung flat. Nah, ini teman-teman bedanya apa? Mungkin barangkali walaupun secara total tidak terlalu besar ya, tapi untuk broker asing itu biasanya melakukan pembeliannya dalam jumlah yang sekali beli jumlah lotnya cukup besar teman-teman ya, dibandingkan dengan broker-broker lokal, karena memang lebih banyak institusi, investor institusi untuk broker asing, sedangkan broker lokal walaupun totalnya banyak tapi lebih banyak, tapi jumlah, dari total jumlah yang banyak itu tidak menutup kemungkinan terdapat banyak investor retail ya yang pembeliannya dilakukan secara katakanlah eceran, secara jumlah lotnya sedikit-sedikit. Jadi untuk menggerakkan harga, menggerakkan market sebetulnya memang disitulah perbedaan antara flow dari asing dan juga dalam negeri. Oke teman-teman, itu untuk pembahasan saham kali ini ya, Bevin ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan anjuran buy atau sell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.